sendiri. Mandi sendiri. Ayo jangan meludah, jangan meludah. Tak boleh begitu. Saya tak pegang tak apa. Ayo sana ayo ke pom bensin. Ayo sini. Udah pun jangan aku situ aja. Ayo Keluarga mata ayo jangan. Ini jalan raya ini. Iya bilang keluarga tarik-tarik belajar gandeng tangkung. Belajar gandeng tangkung, menikah menang keluarga. Ya sudah enggak apa-apa. Iya. Ayo. Orang bukan keluarga mah. Kena aku plastik kok. Anjing. Ini baju kelanjangannya dojok. Ayo bilang membantu. Ya sudah. Ayo mana aku bantu keluarga. Iya sudah. Anjing lo. Enggak ada yang maksa. Mandi sendiri nanti. Jangan di sini. Di sana, kamar mandi sana. Nanti aku yang bayar. Kamar mandi ini kalau sudah serak Aku yang bayar. Udah duluan aja. Enggak apa-apa. Ayo. Aku yang bayar. Melawan lu. Enggak ngapa-ngapain kok. Saya kan Pernah aku saruk tangan om. Juga kelanjangan tak. Enggak bepung ah. Iya sudah. Enggak apa-apa. Ayo. Enggak apa-apa. Permandian. Enggak. Permandiannya di toilet mana, Mas? Tuh, di samping belakang sana ada. Mau mandi bersih. Mandi bersih. Bangsat. Bagi gue masih berdiri tutup. Di situ ya kamar mandinya ya, Mas. Oke. Enggak beda. Oke. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Iya, mandi sendiri ya. Ini taruh sini dulu. Jangan. Taruh. Enggak apa-apa, jangan. Itu basah nanti. Basah nanti. Sabun. Iya, sabun. Nanti aku ganti. Oh iya pakai sabun. Oh iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa pakai sabun. Nanti aku kasih baju baru. Kasih baju baru ya. Enggak pungan. Dengerin aku. Adikku yang cantik, cucuku yang baik. Taruh dulu bajunya, kotor itu. Taruh dulu semua. Taruh dulu. Iya nanti mandi. Begitu. Enggak ada yang nyiksa kamu. Aku lawan mau. Sebentar ya. Di sini. Oke. Pakai sampo ya. Dimandiin Mbak cantik atau mandi sendiri? Mandi sendiri sudah. Ini taruh sini. Aku siapin baju baru. Anduknya aku siapin. Oke. Ini taruh sini dulu. Itu dia beko baju kunai sana nih. Ya udah. Kayak doi sarung. Sudah. Yuk nurut. Jangan bilang gitu, Kak. Lewat sini. Jangan. Ini bukan. Lewat sini. Ya, sebentar. Iya, sana. Enggak usah tutup. Dia mah dia tutup Sebentar sama Mbak Eni. Mbak Eni. Enggak tahu kita dia. Teman-teman. Ini didampingi Mbak Eni untuk mandi. Memang harus tenang bareng Boru Hutape ya. Tidak bisa dikasarin walaupun dia kasar ya. Dia sudah tenang. Ini efek obat banget. Kita tunggu selesai mandi, kita siapkan baju semuanya ya. Opung dipanggil sehingga kita kesini. Julukan baru buat Mas Adi, Opung. Oleh Boru Hutape ya dipanggil Opung aku. Oleh Mbak Min aku dipanggil Presiden Bambang. Banyak kali julukannya. Oleh ODGJ yang satu itu dibilang apa itu? Satria Madangkara. Dirasa belum ya? Ada. Ya udah. Terima kasih. Sudah. Jangan dipakai lagi. Oh, jangan. Kotor semua. Enggak mau. Ya udah. Ya keluar dulu. Nanti dirapin adik-adikku. Nanti ada yang rapiin. Biarin dulu. Tinggal. Nanti ada yang rapin. Kos kakinya copot dulu. Pegang dulu. Sini angkat tak kok tak. Ayo sini. Jangan. Ini dilepas ini. Jangan nepung Kos kakinya copot dulu satu lagi. Jangan. Ayo kotor semua. Ayo ke depan. Satu lagi copot. Satu lagi copot. Ini jangan cuci kaki. Sini. Udah pung. Mana? Sandal mana? Iya, nanti lah. Turut. Sandalnya mana Satu lagi mana sandalmu, Kak? Sini sandalnya. Satu. Udah. Ini taruh dulu. Kotor, Kak. Udah pung. Iya, sudah sebentar. Biar nanti dirapikin sama anak-anak. Tahu di Makassar. Tahu udah. Ayo sekarang kita keluar dulu. Iya, sudah keluar dulu. Jangan kemana-mana.
Jangan kemana-mana, aku nanti ketinggalan sama kau. Enggak, sini mah mau dicuci. Iya, sebentar. Ah, sebentar dulu lah. Iya, aku taruh dulu situ. Sebentar. Adik, kau duduk sini dulu. Kok, duduk situ sebentar. Udah, Ya, ini yang Ini tas saya sama ambil ya. Ah, matas kau cuma busuk di dalam dan urusin. Teman-teman akhirnya berhasil mandi sendiri tadi. Iya, mandi sendiri. Pakai yang luan. Keramas kan tadi? Udah, itu Udah. kan pendek rambutnya. Toh, Iya. memang obatnya oral itu reaksinya rada lama. Barangnya biar di jangan dulu. Barangnya biar di sini dulu. Itu Adik, launi. iya, nanti ditata mereka nih. Mereka semua nanti yang akan nata. Mereka semua nanti yang nata. Kita akan bawa ke Fajar Berseri, ya. Adikku yang cantik, ikut aku yuk. Enggak, yuk, ikut aku. Yuk, sudah. Jangan, Enggak. ini maduan aja. Udah. Iya. Nanti dulu, jangan. Duduk dulu. Ini taruh sini dulu. Diam. Enggak dia apa-apain. Udah diam lagi? dulu. Sabar, nanti ikut aku. Sabar, diam. Enggak dia apa-apain, diam. Sabar. Anakku hepeng. Tado hepeng. Ku kasih hepeng kau. Anakku hepeng kusan di jaket. Aku gak ngerti bahasamu. Oh, mah anakku jaket. Tado hepeng itu tak ada uang, Kakak. Udah ya, Bung. Sebentar, duduk sini dulu sebentar. Enggak. Capek aku, duduk sebentar. Teman-teman, kita akan antarkan Boru Hutapea ke Bekasi. Tuh, tapi yang mau isi Ruki ya di. Iya, di Limawati ke Bekasi ya. Al-Fajar Berseri bareng dengan Besi Fajar Edi. nih di lah isi. Edi satu mobil dengan saya. Nanti kita apit Pangan Boru. doa nih ya? CS luar biasa mau dia ikut juga. Tapi nanti yang lain naik motor. Subanti Subanti gimana? Tua si Maknur, si Dem. Subanti di belakang. Bisa dibonceng. Si Raden. Oke, siap ikut nganter ke sana. Teman-teman luar biasa, hari ini banyak banget yang bantu. Viewer kita pada datang untuk membantu. Luar biasa, berkah buat kalian. Adikku yang cantik dengerin. Ya dengerin dulu. Nggak usah ngomong banyak. Kau ikut aku hari ini ke Bekasi. Barangmu ditinggal dulu, nanti aku antar ke sana. Kau hari ini hanya orang saja pakai baju. Tak apa-apa. Kita antar ke sana demi kebaikanmu. Hadiah Natal buatmu. Oke. Hadiah Natal buatmu. Oke. Ya, sudah. Ikut aku. Ini taruh di sini dulu. Nanti di bawah. Enggak apa-apa. Jangan. Bapak non sewu mohon maaf. Ya, ini disimpan di sini dulu. Nanti kita ambil ya. Nanti kita ambil ya. Jangan nepung. Ayo, enggak apa-apa. Ayo, sudah. Enggak apa-apa. Enggak. Ayo, ikut aku. Ikut. Jalan sendiri atau gendong? Ayo. Tak boleh lah dia melawan sama opung. Enggak boleh begitu. Yuk. Sebentar. Sudah. Awas kau ya. Kita akan bawa ke Bekasi. Alhamdulillah dia sudah lebih nurut lah. Udah tanti. Nah, yuk sudah. Iya. Aku bukan tanti, aku opungmu. Nih di ruangan. Ayo sini. Jangan nih barang Di belakang. penting nih di lawam. Oh, itu ada barang Barangnya pindah depan. Barangnya pindah depan, Nay. Di mobil saya sama Edi. Nanti CS luar biasa ngikutin pakai motor di sana ya. Pumpung dia tenang ya. Jangan nepung. Oke. Oke, dengerin aku. Dengerin ya. Iya, sudah dengerin. Mas Edi masuk, Mas. Kita akan bawa semua demi kebaikan Ibu Delimawati. Ayo naik sama saya. Naik. Enggak apa-apa lah. Kau bilang aman sama aku. Ayo naik. Bagaimana gue beri Sini. Yo, sudah. Teman-teman, kita ini sedang on the way perjalanan menuju Yayasan Al-Fajar Berseri ya, Mas ya? Iya. Bareng dengan CCTV sekarang, Mas Edi. Kalau CS luar biasa nggak bisa ikut karena ruangan mobilnya terbatas. Di belakangnya ada Zubaidah Subandi. Mereka naik motor ini menuju ke sana. Dan dari tadi ini Ibu Delimawati ngomong terus ini ya, capek juga saya. Saud Simanjuntak. Oh iya. Dia manggil saya masih dengan setia Bapak Tua. Tapi ternyata Bapak Tua dia banyak sekali.
Di mana-mana dia punya bebatuan. Ini si bodoh. Di mana? Sembayang. Di mana? Di Taman Mini. Di Taman Mini. Tolong. Kau punya saudara di sana? Tuh mengajar di sini betul ya semua jenarang manusia. Oh, kau dulu mengajar kan? Pulawa mi. Adik cantik, kau dulu mengajar kan? Pulawa mo. Hah? Mengajar tidak? Tidak mau nemanin makan jemput sekolah. Oh, menemani makan jemput sekolah. Siapa yang kau temanin makan? Siapa? Saudara? Tolong. Oke. Dari tadi dia cakapnya bahasa Batak terus, jadi saya juga ndak paham. Oh ya, dia pernah ngajar sekolah minggu. Mudah-mudahan ini memang kado terindah, kado Natal terindahnya Boru, sehingga menuju jalan kesembuhannya. Amin. Kelihatan capek, tapi tetap semangat. Harus. Yes. Salamnya gimana? Salamnya Subanti gimana, Zub? Salam sehat. Yes. Salamnya Subanti kita adopsi salam Sinaurip. Salam sehat. Yes. Turun yuk. Sebentar. Ya udah cantik ya. Kita sampai di Fajar Berseri. Sudah gelis ya. Ayo sini tuh. Turun. Turun yuk. Turun mas saya. Turun yuk. Iya sudah, enggak apa-apa sama aku ya. Harus sama opung dia. Sudah, tenang saja. Edi tadi mana? Oh sini. Ini di. Iya sini dulu sebentar ya. Ayo. Sini sama aku. Si kemas ini salah. Mama. Assalamualaikum. Teman-teman, ini Pak Masran, bosnya Fajar Berseri. Coba itu kayu yang waktu Mas. Iya. Ya. Iya. Kau nurut sama opung ya nanti ya? Hah? Sama opung nanti ya? Sama nanti itu sama itu. Sama Sulis. Itu. Ya. Bu Delimawati di sini ya? Di sini ya? Ini ya. Nah, ikut Bapak enggak apa-apa? Sama Sulis. Ya, enggak apa-apa. Maunya sama perempuan. Tapi kalau sama saya tadi enggak masalah. Dibawa ke ruang isolasi katanya. Standar operasional prosedurnya di Fajar Berseri. Kamar sendiri. Semacam fiksasi ini. Ayo sama saya. Ya udah sama aku. Sini. Sama aku. Enggak apa-apa di sini ya. Jadi semakin sehat nanti. Temennya di sini banyak, orang baik semua. Teman-teman, Pak Masran, big bossnya Al Fajar Berseri. Sedikit saja saya ingin tahu Pak sejarahnya. Kenapa Anda mau ngurusin ODGJ ini? Dulu kan saya profesinya kan ini Delman. Luar biasa, Ya, Delman. Tahun 92. Jadi saya narik anak-anak jam 3 sampai jam 5 sore. Kebetulan di situ ada ODGJ yang berbulan-bulan di situ. Bahkan mungkin juga udah tahunan gitu. Yang kondisi sangat prihatin. Nah, setelah saya melihat, saya juga nggak punya konsekuensi ada rasa ibah gitu. Ya, bahasanya orang kalau melihat ODGJ jalan paling kok sian amat mereka itu. Tapi nggak ada tindakan langsung kelanjutannya gitu. Nah, pas saya melihat kedua kalinya, kebetulan dia di saat lagi makan di kantong plastik di tempat pembuangan sampah tadi itu. Nah, di situ saya kepikiran bahwasanya yang dia makan itu barangkali hewan pun nggak doyan, karena digurungin lalat gitu. Busuk gitu ya. Nah, akhirnya saya kepikiran semalaman. Nah, besok sore jam 5 habis saya narik anak-anak tuh pulang, saya bawa pulang gitu. Saya cukur rambutnya yang begitu gimbal, mandikan, kasih makan, rawatlah 3 bulan. Pulang ceritanya mereka tuh sehat. Dia bisa ngasih nama sendiri, alamat. Nah, saya tanya seperti tadi itu, dia berulang-ulang kali nggak berubah. Nah, saya memberikan kesimpulan bahwa saya itu benar alamat apa yang dikatakan mereka itu. Akhirnya diantar pulang. Nah, 3 bulan enggak, saya kasih uang 7.000 waktu itu, dia naik 3 perapat pulang ke Kerawang. Dapat 3 hari, dia datang sama bapak dan ibunya tuh ke sini. Ke tempat saya. Saya lagi bersihin kandang kuda. Nah, kikir jarak 10 meter. Kan pada waktu itu namanya Serudi. Nah, Serudi ini nunjuk saya, Bu, bapak ini ngelakuin saya selama 3 bulan. Tiba-tiba ibu jangan dipercepat. Nah, terus bunyi mati saya angkat. Nah, terus meluk saya, beberapa detik ibunya baru bicara gitu. Pak, ini anak saya sudah saya sedekahkan, sudah saya tahlilkan, saya anggap meninggal. Dia menurut ibunya, memang saya tanya, terus saya sebalik tanya, emang berapa lama Bu hilang dari rumah atau pergi? Kurang lebih Pak, hampir 5 tahun. Jadi itulah yang membuat
terciptanya ini panti gitu. Awalnya itu ya? Awalnya. Itu tahun berapa? 92 tuh. 92 kawan. Habis nikah waktu itu punya anak. Yang pertama umur 2 tahun sama umur setahun, yang kedua artinya masa-masa sedang sulit gitu. Menanjak sampai tahun 2005 terus berangsur-angsur. Nah tahun 2014 karena udah banyak kan nih ya, tempat yang memadai didemo lah oleh masyarakat. Bahwasanya mereka ini kalau malam tuh ada yang keluar, warga gitu, ngambil sendal warga. Warga kan tidak berkenan. Akhirnya berkata berbagai macam ucapan lah warga gitu ya. Gitu. Jelas dia nggak seneng lah gitu. Nah dapat seminggu kemudian ada lagi yang keluar perempuan. Jemuran ibu-ibu diambil pakai tuh. Warga datang lagi ke sini. Itulah terjadi di demo gitu. Di demo bahwasanya pekerjaan saya ini yang menurut mereka tuh nggak bermanfaat. Yang jelas meresahkan lingkungan gitu. Ya sudah gitu. Mungkin Allah menghendaki karena kita semangat terus. Walaupun 50% kita ini udah goyang gitu mental kita gitu. Karena kita nggak ada yang dukung. Nggak ada yang support gitu. Akhirnya saya 2016 ada majalah BBC itu mengangkat kisahnya pasien saya yang namanya Edi Priyono tuh yang dipasung disembuh. Nah masuk majalah itulah tuh. Dia kan di sini jadi relawan tuh di sini selama 3 bulan gitu. Itu diangkat kisahnya. Nah pas tahun 2016 mau akhir saya didatengin Metro TV. Nah, di shooting di sini, terus dipanggil, diundang ke studio. Saya bawa pasien saya tuh ada 4 orang. Nah pas masuk Metro TV acara Kick Andy, di situ dilihat orang banyak. Mulai saya tuh berkembang terus, berangsur-angsur tuh. Banyak bantuan ya? Ya, artinya anak-anak komunitas pada datang dari media-media, TV. Saya semua udah hampir semua TV datang ke sini gitu, berangsur-angsur gitu. Nah, saya punya keinginan sesuai dengan cita-cita saya gitu. Nah, kan tuntutannya kan 100 meter nih. Terus saya beli kredit sama orang Cina. Saya bangun terus. Hingga sekarang masih kita bangun terus nih. Berarti 4 tahun ini kita membangun terus gitu. Luar biasa. Nah pasiennya ini kita juga agak bingung, bukan bingung masalah ngempaninnya, tempatnya. Sekarang ada berapa pasien? 425 orang itu termasuk jompo. 425 tambah lagi Budi Limawati 426. Ya kalau yang sehat saya mau terima. Kalau yang sehat, kalau yang sakit repot juga. Itu kemarin di sosial tuh ibu-ibu tuh. Udah terkapar aja udah. Pakai pempes segala macam. Nah saya tadi niatnya nggak berpikir untuk membuat untuk membuat ruangan untuk jompo. Ternyata jompo sama ODGJ ini hampir balapan. Semakin banyak ODGJ semakin banyak juga jompo. Nah saya kepikiran di Kabupaten Bekasi ini nggak ada panti jompo yang menerima orang telantar. Akhirnya saya ciptakan lagi dan nih untuk jompo itu. Luar biasa. Nah sekarang udah di jompo ada lagi anak-anak autis yang sudah meresahkan keluarganya. Karena mereka autis ini kan dia keinginan sama dengan anak-anak normal, tapi kemampuannya tidak ada. Nah karena dia fisiknya udah kuat, kan melawan sama orang tua. Akhirnya ini ada lagi nih autis nih. Tapi saya sekarang ini jompo dulu nih. Nanti jompo udah ada kita autis gitu. Jadi saya berpikirnya yang kira-kira orang nggak mau tuh bukan nggak mau gitu ya, bukan nggak bisa, orang bisa masih banyak. Cuman yang mau yang langka, ini saya ciptakan tuh. Kayak jompo yang udah GJ, kayak anak autis. Ini kan nggak semua panti nerima, itulah yang saya di situ. Jadi kita ditantang gitu. Dan ternyata ya bisa gitu. Yang penting kita mau dulu. Iya, luar biasa. Inspirasi buat kita semua. Dan mohon doanya juga Pak Masran, kami dari Sinaure bisa membangun yang serupa nanti di sana. Mohon doanya sehingga nanti di Jawa juga kita bisa melakukan yang kurang lebih sama. Mohon doanya. Insya Allah. Oke, mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Saya sekali lagi titip di Limawati biar nanti Mas Edi yang akan kontrol sedikit oleh-oleh sedikit beras tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, gitu Pak Masran, sukses selalu. Amin. Berbahagia selalu. Ya, saling silaturahmi aja kali ini. Tetap semangat. Pun jauh nanti lihat video call aja biar kelihatan muka kita. Siap, luar biasa teman-teman. Selalu support Fajar Berseri. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ini adalah jalan terbaik buat Ibu Limawati. Kita tidak bisa berbuat lebih jauh lagi. Untuk keseharian nanti akan sering ditengok oleh Mas Edi CCTV sekarang. Terima kasih yang sudah support kita. Ini teman-teman yang hari ini tadi membantu evakuasinya Bu Limawati. CS luar biasa, CS luar biasa, CS luar biasa, CS luar biasa. Subandi, ini viewer kita.
viewer kita, Mas Winarto. Bahkan ada yang sampai cuti kerja demi ikut membantu evakuasi di Limawati. Sukses selalu berbagai sobat semuanya. Dadah.